Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahasiswa Bisa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan daripada video sebelumnya ya. Dimana video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur folder dari Coordinator 4 dan kita sudah mengubah beberapa baris di file env-nya ya. Kita mengubah si environment-nya menjadi development. Kemudian kita ubah di bagian database ya. Walaupun saat ini kita belum menggunakan database ya, nggak apa-apa. Nah, untuk video sekarang kita akan belajar tentang routes dan controller. Nah, apa itu routes dan apa itu controller? Jadi routes itu singkatnya adalah sebuah penjaluran ya. Coba kalian lihat di aplikasi kalian. Nah, di sini seperti tadi yang saya katakan, routes itu adalah penjaluran. Nah, ketika user merequest sesuatu, nah routes akan menanganinya. Metodenya apa, kemudian routes-nya kemana. Nah, misalnya di sini, ketika kita mengakses halaman website kita, ini kan yang tampil ada halaman welcome seperti ini. Nah, atau kita akses slash saja di URL-nya, atau project root-nya. Kalau slash saja yang nampil adalah ini. Nah, itu terjadi karena file routes-nya. Coba kalian buka Coordinator Visual Studio ke kalian, masuk ke app, config, kemudian ke routes. Nah, sini di bagian routes definition. Nah, di sini ya dia akan menjalankan file atau baris yang ini. Ketika kita mengakses slash atau ini saja, nah, tampil adalah ini. Jadi ketika user mengakses slash dengan metodenya get, maka dia akan menjalankan controller home dan metode index. Nah, gitu cara bacanya. Jadi kalau misalnya nih saya ubah slashnya menjadi slash home, kalau saya refresh yang ini atau kita slash saja, ini pasti error atau 404 tidak menemukan route slash, yang ada slash home. Nah, kita sudah ubah jalurnya. Nah, begitu ya. Kita balikkan dulu. Jadi kalau saya refresh yang home, sekarang yang home error. Nah, kita ubah ke slash. Nah, gitu. Nah, begitu cara membaca baris yang ini ya. Dan kita tahu bahwa yang menangani routes ini adalah controller home dan method index. Coba kita cari controller home. Berada dari app, controllers, nah di home. Nah, routes tadi yang ini yang dijalankanlah controller ini, controller home, dan metode itu yang ini ya, function ini. Makanya kita tahu bahwa yang nampil itu adalah welcome to coordinator, itu dia karena menjalankan sebuah views yang namanya welcome message. Welcome message itu ada di folder views. Nah, ini dia akan menjalankan seperti ini, yang ini. Makanya yang tampil adalah halaman ini. Nah, misalnya kalau kita ubah nih, misalnya ini, kan kita tahu bahwa welcome message ini yang tampil ya. Misalnya kita hapus semua, kita refresh. Nah, mesti kosong gitu. Jadi kita tahu bagaimana cara baca routes-nya. Routes itu adalah penjaluran, kemudian controllersnya ini adalah sebuah proses. Apakah dia akan menampilkan views, apakah dia akan menampilkan sebuah model juga gitu ya. Nah, misalnya nih kita ingin membuat sebuah routes baru, kita bikin routes baru, get. Misalnya saya ingin mengakses about, dan kita akan gunakan control home lagi, dan kita buatkan nanti
method abort ya. Jadi kita harus buatkan sebuah method abort. Nah gini, saya nggak ingin menampilkan views, hanya menampilkan echo aja. Misalnya ini adalah method abort. Nah seperti ini. Jadi kita bisa mengakses slash abort, nanti control home akan dicari dan method abort akan menjalankan sebuah echo ini. Kalau kita coba, kita tes slash abort, enter. Nah, maka echo-nya akan terpanggil di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengirimkan sebuah placeholder di routes-nya. Jadi placeholder itu kita taruh setelah slash abort ini ya. Misalnya seperti ini, kita contohkan saya ingin menampilkan seperti ini, nama Roni Setiawan blognya, dan saya ingin menampilkan umur 20 tahun. Nah seperti ini, saya ingin tampilkan seperti ini. Biar nggak ke samping, kita kasih BR ya, kasih BR di sini. Refresh. Nah sini. Jadi nanti placeholder itu kita akan tambahkan di slash abort ini. Misalnya saya ingin mengirimkan data nama orang Budi /30. Nah nanti Budi ini akan masuk ke nama ini, menggantikan Roni Setiawan ini, dan angka yang kedua ini akan menggantikan angka umur ini. Nah gimana caranya? Nah di routes-nya, kita kembali ke routes, kita tambahkan di sini routes jika dengan metodenya get slash abort. Nah kita tambahkan slash. Nah yang pertama adalah kita akan menangkap ketika user menambahkan data setelah slash abort, kita gunakan any. Nah any ini untuk semua karakter, apapun itu karakternya, dan slash lagi untuk umur, kita menggunakan num. Nah num ini khusus angka saja ya, karena nama itu siapa tahu ada aja berbagai karakter bisa ditangkap. Dan kita akan arahkan ke controller home slash abort, dan di slash abort ini kita tambahkan placeholdernya gitu. Jadi any ini masuk ke placeholder pertama, placeholder kedua ini masuk ke num, dan di controller home kita tangkap di sini, jadikan parameter misalnya nama dan umur. Dan sekarang yang ini kita gantikan jadi nama, dan ini umur. Nah seperti itu ya. Jadi ketika saya refresh yang ini akan berubah nanti. Kita enter. Nah otomatis ini akan berubah. Misalnya kalau saya tidak mengirimkan data, nah ini pasti error, karena kita diasumsikan harus menambahkan data. Biar tidak terjadi error, kita tambahkan saja di sini nilai default. Misalnya untuk nama kita kasih nama, umur kasih 0 saja. Kalau saya refresh ini, nah tidak akan error, tapi ada nilai default yang dikirimkan, nama dan 0. Dan jika kita menambahkan data Budi misalnya 50, nah maka nilai default akan ditimpa ya. Nilai defaultnya akan ditimpa, yang nama akan ditimpa menjadi Budi yang ada di sini, dan 50 akan di sini. Kalau kita hapus lagi, nilai default akan ditambahkan sini. Nah begitu. Dan misalnya kalau saya ingin menambahkan sebuah controller baru nih,
Misalnya saya ingin mengakses mahasiswa. Nah, ini can find road karena kita belum menambahkan jalurnya atau roadsnya, jadi kita tambahkan sini roads get slash mahasiswa. Kalau ada yang mengakses slash mahasiswa, kita arahkan ke mahasiswa controller dan kita gunakan metode index. Tentu kita belum punya nih mahasiswa controller, kita belum ada controllernya nih di controller, belum ada. Nah, bisa saja kita copy file ini ya, tapi di coordinator kita bisa gunakan comment. Nah, coba kita gunakan git bash dan ketikkan php spark. Nah, sini ada beberapa komen yang bisa kita gunakan nih. Di bagian generator kita bisa buat nih controller. Kita bisa controller, bikin shell, config, migrasi, scaffold, seeder. Nah, karena kita butuh controller, kita bisa ketikkan seperti ini. Kita pilih dulu that means make controller. Jadi nanti akan dibuatkan controller ya, dan otomatis sama coordinatornya. Jadi nama controller aja mahasiswa controller. Kita enter. Nah, sudah ada controller dibuatkan oleh coordinatornya. Nah, ini. Nah, otomatis sudah dibuatkan. Metode index juga otomatis sudah dibuatkan. Nah, di metode index kita echo saja. Ini adalah controller mahasiswa metode index. Coba kita akses, enter. Nah, sudah bisa berjalan. Oke, saya harap kalian bisa paham tentang roads dan controller ya. Nantinya controller ini selain bisa menampilkan view, kita juga bisa menampilkan sebuah model ya, karena kita tahu bahwa koordinator itu menganut MVC. Dan sekarang kita hanya bisa membahas roads dan controller saja, dan nantinya tentu kita tidak ingin yang tampil adalah cuma seperti ini aja. Kita mau tampilnya itu adalah halaman HTML kita. Mungkin saja kita menggunakan template, mungkin ya itu yang akan kita tampilkan, tidak cuma echo seperti ini aja. Nah, kita bisa memanggil view ya, seperti tadi di home tadi. Nah, seperti yang ini kita bisa menampilkan halaman kita sendiri. Karena saya sudah hapus, saya balikan dulu di welcome message. Close sini, kita refresh. Kita tampil. Nah, kita ingin tampilnya halamannya juga seperti ini, atau ada dashboard atau apa gitu kan. Itu kita bisa gunakan views ya. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya ya. Saya harap kalian sudah paham terlebih dahulu tentang roads dan controller ya. Mungkin cukup sampai sini videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.